Oke, kemudian saya cek pada yang masuk. Oke, sementara belum ada, kita lanjutkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi malam hari ini kita ketemu kembali, walau secara online. Malam hari ini masuk di pertemuan 11. Kita akan bahas cara membuat RPA di bagian browser bagian yang kedua, yaitu lanjutan dari minggu yang lalu. Di mana malam hari ini nanti kita modified untuk input dialog dan juga flowchart. Nah, di mana minggu lalu kita menggunakan conditional statement dari flowchart. Nah, di sini langsung menggunakan if dalam pemilihan menggunakan input dialog. Oke, untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian download, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, ini bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan juga kontrak perkuliahan, di mana sampai sekarang saya masih belum dapat narasumbernya. Nanti kalau saya sudah dapat, saya informasikan kelas ini. Begitupun kalian ya, kalau misalkan sudah dapat, diinformasikan ke saya supaya nanti kita bisa cepat dan bisa mengadakan seminar untuk mata kuliah Project Automation atau mata kuliah otomasi sistem. Untuk UTS kita sudah lewat, nanti ada UAS, UAS-nya berkelompok, bikin otomasi sistem, didemokan projectnya. Kemudian nanti bisa menggunakan tema topik yang sama seperti UTS ataupun berbeda. Dan juga jangan lupa untuk tugasnya paling lambat sebelum UAS. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ini saya matiin videonya ya supaya nggak terlalu berat. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, hari ini kita buat yaitu berupa input dialog. Ini bentar aja mengganggu kerjaan saya, tutup dulu tim saya, quit tim. Oke. Nah, kita buka UiPath-nya, kita klik proses dengan membuat RPA yang baru, yaitu untuk malam hari ini. Kita pilih namanya terserah apa, kita set. Untuk lokasinya, saya biasanya taruhnya di C supaya gampang mengingat. Nah, kemudian klik kanan new folder, misalkan browse, select folder. Nah, kemudian kita create. Nah, di sini kita akan mencoba mirip seperti kemarin, namun malam ini kita modified yang pertama dari input dialog. Kalau minggu lalu itu kita membuat input dialog di mana masukannya berupa text box dan kita bisa mengisikan dalam pencarian kota untuk mencari cuaca di kota mana saja, baik itu di dalam ataupun di luar negeri. Nah, untuk malam ini kita akan mencari yang namanya gunung. Oke. Nah, di sini plus saya ketikkan kemudian input dialog. Nah, misalkan di detailnya gunung. Kemudian kelewat. Jangan lupa tanda kutip buka dan di awal dan di akhir. Kemudian labelnya pilih gunung. Nah, kemudian nah kalau dari sini bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau seperti ini, input type-nya masih textbox. Nah, ini mirip seperti yang minggu lalu. Kalau saya jalankan. Nah, seperti ini. Mirip kan? Kita isikan misalkan nama gunung apa aja. Nah, di sini malam hari ini kita modify di mana input type-nya bukan textbox tapi multiple choice. Oke, nah multiple choice nanti ada input operation separate with titik koma. Nah, ini bisa kita ketikkan misalkan
Nah, saya gedein. Ini tetap sama ya, ada tanda kutipnya. Misalkan lebih dari satu, misalkan Merapi, titik koma, kemudian Merbabu. Nah, misalkan ada dua ya, simpan. Nah, ini ketika dijalankan, ini bukan textbook, multiple choice-nya berupa radio button, yaitu pemilihan jadi hanya salah satu saja. Nah, seperti ini Merapi ataupun Merbabu. Nah, kalau misalkan saya tambah lagi satu data, listnya atau array-nya itu menjadi lebih dari dua, ada tiga. Misalkan Merapi, Merbabu, misalkan Rinjani. Nah, save, kita jalankan, ini ada tiga. Nah, kalau pilihannya ada tiga, masih sama ya, menggunakan radio button. Namun, minimal ada 4 atau lebih, itu udah berubah, bukan radio button. Nah, nanti berupa combo box. Nah, ini tadi kita baru 3 ya, Merapi, Merbabu, dan Rinjani. Nah, di sini ada radio button. Merapi, Merbabu, dan Rinjani. Masih radio button. Nah, di sini misalkan kita akan tambah lagi. Ini saya tambahkan, misalkan Salak. Ini ada 4 ya. Nah, kalau 4 ini bukan radio button, tapi berupa combo box. Mau 5, 6, dan seterusnya itu berupa combo box. Nah, jadi dipilih salah satunya. Oke, seperti itu. Nah, misalkan Salak, oke. Nah, selanjutnya saya tambahkan lagi di bawahnya berupa input dialog, di mana input dialog yang kedua ini yaitu berupa pemilihan situs yang mau kita gunakan. Jadi ini berupa situs, kemudian di sini pilih situs, kemudian input type-nya berupa multiple choice, di mana di sini ada dua pilihannya, yaitu berupa YouTube, titik koma, dan Google. Oke. Nah, yang tadi yang di gunung ini kan saya simpan value enternya untuk menyimpan di dalam bentuk variabel. Bisa di sini klik kanan create variable, ataupun bisa di data manager klik kanan new global variable, atau di sini diarahkan diketikkan shortcutnya Ctrl K. Nah, di sini kita tulisan misalkan var gunung, enter. Nah, kalau yang berikutnya ini yaitu create variable juga bisa, atau di sini juga bisa, ataupun langsung di sini Ctrl K, yaitu var choice, enter. Nah, akan nambahkan sini. Nah, selanjutnya kalau kita jalankan, nanti akan muncul dua pilihan. Pilihan pertama untuk mau gunung apa, misalkan gunungnya Salak. Oke. Pilihan yang kedua dalam pencarian situsnya apa, misalkan YouTube. Oke. Nah, nanti akan dicari di mana biasanya pemilihan apakah YouTube atau Google. Kemarin kita coba menggunakan flowchart conditional statement-nya. Nah, di sini kita bisa menambahkan bukan flowchart, langsung aja if. Nah, if listen ya. Ini kalau menggunakan objek ini atau activity diagram ini hanya digunakan jika pilihannya lebih dari satu, maksimal 2. Tapi kalau pengen nambah lagi, tambah else if. Nah, misalkan yang ini ya, ada dari pilihannya cuma Google sama YouTube, berarti lebih dari satu dan maksimal ada 2. Nah, di sini tadi variabelnya kita udah buatkan namanya var choice. Nah, jadi sininya untuk if-nya kita tambahkan berarti var choice sama dengan tanda
petiknya buka dan akhir, yaitu YouTube. Enter, save ya. Nah, di sini kalau nilainya true, then maka akan membuka aplikasi apa namanya, Google Chrome, yaitu browsingnya menggunakan alamat youtube.com. Nah, di sini kita tambahkan use application. Use application or browser. Nah, ditunggu ya, ini awal-awal. Jadi kalau misalkan pertama kali mungkin rada lama, karena dia akan mendeteksi terlebih dahulu aplikasi yang terinstall di dalam satu laptop ataupun PC tersebut. Semakin banyak, semakin lama. Tapi kalau misalkan sudah terbuka, kemudian kita panggil lagi, itu lebih cepat. Nah, ini karena di awal tadi masih project baru, kosongan, belum pernah kita gunakan, jadi mungkin sedikit lama. Sambil menunggu, nah di sini tadi sudah kita lewati ya. Ini kita membuat input dialog, pemilihannya dari nama gunung, lebih dari satu, nanti akan berupa radio button. Kita isi lagi 3 masih error button, kemudian kalau kita tambahkan menjadi 4, udah berubah menjadi combo box. Begitupun untuk kode tambahkan 5, 6, dan seterusnya, itu berupa combo box. Kemudian kita buat lagi pemilihan input dialognya untuk pemilihan browsingnya. Browsing yang mau kita gunakan itu apa YouTube atau Google. Nah, disinilah nanti kita menggunakan if then else. Nah, ini menggunakan ada 2 pilihannya. Kalau nilainya true, kita buka YouTube. Kalau misalkan else, berarti kita buka Google. Kita cek apa sudah selesai belum. Nah, ini sudah. Nah, if kondisinya per choice YouTube, then nah ini nanti kita buka aplikasinya YouTube. Nah, misalkan else-nya nanti kita buka aplikasinya Google. Sekarang kita buka dulu ya YouTube-nya. Bentar. Di sini Google, YouTube, YouTube. Nah, saya kecilin ya. Nah, aplikasi YouTube. Saya klik di sini, klik indicate. Tunggu sampai session helper-nya muncul. Nah, kalau udah muncul baru kita tandai aplikasi yang mana mau kita akses. Nah, ini contohnya nih, klik select browser. Kemudian dia menandai dapat targetnya, confirm. Nah, dapat kan? Ini YouTube, ini alamatnya. Nah, else-nya nanti dia akan membuka use application, yaitu browsernya berupa Google. Nah, ini lebih cepat kan dibanding tadi yang awal-awal, karena udah terbuka ya. Nah, ini saya balikin ke Google. Nah, kemudian saya pilih klik indicate, arahkan sampai nunggu session helper sudah muncul, baru nanti klik select to browser. Dapat, klik confirm. Nah, bentar nih ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Nah, setelah kita buka, tentu kita akan melakukan browsing. Nah, browsingnya tadi di Google dan juga di YouTube. Nah, kalau misalkan di Google, nah browsingnya berarti kita tambahkan yang namanya type into. Baik itu di Google, kita cari di Google dulu, yaitu type into, double klik. Nah, kita tandai alamatnya, klik indicate di sini ya kalau Google. Pilih. Nah, udah tandai, kemudian confirm. Kemudian bentarnya ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya untuk yang Google. Untuk yang YouTube, maaf. Nah, yang YouTube
Ini di mana biasa mencarinya? Nah, di sini bagian telusuri ini ya. Ini saya bawa ke atas. Ini buka aplikasi YouTube di dalam dunia, yaitu type into. Double klik. Nah, klik indicate, kita arahkan ke sini. Sudah tidak dapatkan, confirm. Oke. Nah, selanjutnya kita ketikkan. Nah, contohnya misalkan kita mau ngetik pencarian gunung, saya gedein. Spasi tadi namanya apa? Variabel gunung. Kemudian baru biasanya kalau kita mencari di sini kita ketikkan Gunung Merbabu, enter. Nah, di sini kita nggak perlu menambahkan apa? Nah, activity diagramnya biasanya keyboard shortcut, nggak perlu. Tapi kita tambahkan di sini berupa kodenya, yaitu sama tanda petik buka dan tutup, kemudian tanda matrik, kemudian ada K itu menandakan key, kemudian kurung, yaitu enter. Nah, menandakan key enter, seperti layaknya kita pencet enter. Save, ini saya copy pastekan. Save. Nah, ini untuk yang YouTube, begitupun untuk yang si Google. Nah, si Google ini saya ketikkan yang sama. Oke. Nah, ini kalau kita munculkan Google atau YouTube, defaultnya nanti akan tertutup. Dan ini saya buat dulu close-nya itu never. Untuk menandakan dia tidak tertutup ya, akan terlihat. Nah, kemudian nanti kalau sudah, ini saya tutup nih. Ini saya tutup. Kemudian saya coba jalankan. Oke, biar kelihatan kita cek. Pertama muncul input dialog, pemilihan gunung, Gunung Merapi. Oke. Kemudian muncul input dialog kedua, milih YouTube. Oke. Nah, di sini ada if then else. Oh, ternyata milih YouTube. Nah, nanti akan membuka Google Chrome-nya, langsung membuka YouTube. Kemudian dilakukan pencarian Gunung Merapi, enter. Nah, dapat datanya. Nah, jadi nggak ditutup ya, walaupun udah selesai nih. Tuh CRP-nya udah selesai. Karena tadi saya buat close-nya itu never. Nah, close-nya never. Begitupun sama kalau saya jalankan untuk yang si Google. Nah, misalkan saya pilih ininya Merbabu, oke. Kemudian Google, oke. Nah, nanti akan muncul Google Form, Google browser ya kelewat ini. Nah, di Google ketik Gunung Merbabu, enter seperti ini. Seperti itu. Jadi ini juga sama nggak ditutup karena saya set walaupun RP sudah selesai di Google-nya ini berupa close-nya itu never. Nah, selanjutnya apa? Kita tambahkan teknik scraping baik itu di Google ataupun di YouTube ya. Ini dengan menambahkan misalkan yang di Google nih plus yaitu get text. Oke. Nah, get text sudah muncul. Jadi ini yang Gunung Merbabu. Nah, misalkan ingin mengambil data ini nih. Nah, judulnya. Oke, nah sekarang saya mana tadi? Nah, up, maaf, up. Nah, get text dipilih indicate-nya, kan saya arahkan ke sini. Kemudian confirm. Kemudian saya taruh nih
hasil yang sudah saya buat di sini variabelnya new global berupa var detail. Ini saya isikan ini di text value yaitu var detail. Begitupun untuk yang si YouTube. Ini saya tambahkan ini get text. Nah, kalau di YouTube ini mau ambil data yang mana ya datanya? Ini kali ya, pakai kondisi kubah lapa lokasi. Oke, kita cari aja dulu. Ini biasa yang unik ya. Kalau misalkan nggak unik dia error. Yang unik itu berbeda sendiri. Contohnya, nah ini nih, lokasi adalah duplicate phone. Oh, indicate. Nah, ini nggak bisa nih, harus unik nih. Duplicate phone, nah ini biasanya error. Coba yang ini. Coba mana nih? Up. Sama reindicate-nya saya cari lagi. Ini sama bentar ya. Nah, confirm. Oke. Kemudian saya taruh di sininya var detail. Enter. Nah, ini dapat var detail, ini juga sama dapat var detail. Nah, ini error nih. Edit target dulu ya. Saya arahkan yaitu reindicate. Nah, ini kalau duplikat gini error dia. Reindicate sama bentar. Reindicate. Nah, ini coba confirm. Oh, masih sama. Udah beda. Nah, kita coba ini di luar dari if ya, berarti luar ini if-nya saya klik. Nah, berarti di luar dari ini saya buka aplikasi Notepad sama seperti pertemuan kemarin, use application of browser, di mana aplikasi Notepad-nya akan menuliskan hasil pencarian. Oke, dan save. Nah, di sini
Sini saya klik indicate-nya, saya arahkan ke notepad-nya, confirm, kemudian saya tambahkan get text di dalamnya. Bukan get text, maksudnya type into. Klik-klik, arahkan ke sini, nanti akan menulisnya. Confirm. Nah, di sini saya tuliskan kata-katanya. Misalkan gunung, tadi namanya var gunung. Kemudian dengan pencarian spasi, misalkan tadi var choice. Kemudian ditambahkan dengan pencarian Google, yaitu, nah misalkan spasi ditambah berupa var detail ya. Save. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya kalau udah ditulis di sini, nanti akan saya tambahkan sama seperti pertemuan kemarin ya, yaitu control shortcut, yaitu control save, nanti akan muncul seperti ini. Saya tambahkan plus keyboard shortcut, yaitu control kemudian S, kemudian add shortcut, kemudian saya tambahkan type into untuk menuliskan nama filenya. Klik indicate, nah tulis di sini, kemudian confirm. Nah, saat menulis di sini, ini otomatis kalau misalkan kita tekan enter, otomatis dia klik save. Jadi di sininya kita tambahkan, bisa gedein tanda kutip. Nah, misalkan namanya gunung, spasi var gunung, kemudian dengan pencarian spasi var choice. Nah, disinilah saya tambahkan berupa tanda kutip, kemudian kurung buka kurung tutup matrik, kemudian K, kurung buka kurung tutup untuk enter. Nah, di sini tanpa kita menambahkan klik tombol enter, langsung dari sini juga bisa. Save. Nah, sekarang kita coba searching ya. Nah, kita cek. Oke, kita jalankan. Ini saya tutup. Ini lagi compiling, ditunggu. Nah, sambil nunggu, ini tadi ada pemilihannya if then else. Kemudian kalau then true-nya YouTube, kalau else-nya Google, nanti akan terbuka. Nah, ini udah jalan, saya pilih misalkan Merapi, oke. Kemudian pilihan yang kedua dengan menggunakan YouTube, oke. Nah, nanti akan terbuka aplikasi apa namanya? Nah, YouTube dengan Google Chrome, searching Gunung Merapi, enter. Kemudian scraping, diambil data. Kemudian ini apa nih? Ada error kah? Oh, ini error. Target
strict selector failure. Oh, bentar. Kalau saya cek ini apa nih? Semeru disusul Merapi karena nggak ada di sini. Ya mana tadi teh? Nah, tuh nggak ada tuh. Karena web kan dinamis nih. Nah, tapi kalau kita pencariannya Semeru, misalkan dia saya stop nih. Saya jalanin lagi. Ada yang masuk. Kemudian saya jalanin bentar. Semeru. Oh iya, coba kita cek tadi. Ah, Merbabu. Bentar. Malah jalannya Google-nya. Tadi saya klik cancel. Gunung Merbabu. Misalkan, saya jalan lagi ya. Gunung Merbabu. Oke. Kemudian pilihnya yang Google. Oke. Nah, Gunung Merbabu. Kemudian teknik scraping. Bisakah dia mengambil datanya dan bisa dituliskan ke apa? Nah, ini ada hilang missing ya. Nah, kalau yang hilang missing itu seperti apa? Nah, yang hilang missing itu kita solusinya dengan menambahkan delay. Contoh ya, ini saya tutup ya. Bentar. Misalkan ini saya open di mana simpannya nih? Oke, di sini. Ini saya tutup, delete, cancel. Oke. Nah, ini balik lagi. Would you like to keep the change performed during the bug? Oke, no aja. Nah, di sini tadi kita mengetikkan yang ada di notepad hasilnya ya. Nah, itu kita tambah delay. Di bawah, mana tadi? Ini kan if nih. Nah, di setelah if, kita buka notepad. Nah, ini notepad. Kemudian kita tuliskan di type into di bagian sini. Nah, di sini ada namanya delay between key. Default itu nggak ada. Nah, sedangkan timing itu minimal 0,2. Nah, di sini kita tambahkan 0,2. Enter. Nah, itu solusinya supaya tidak ada yang missing. Simpan, jalan. Nah, kita cek ya. Nah, sekarang nggak ada yang missing lagi, Pak. Ada yang missing lagi, Pak? Nggak. Merbabu. Oke. Kemudian pilih Google. Oke. Kemudian searching dan menggunakan Google. Kemudian diketik Merbabu, kemudian scraping. Kalau scrapingnya berhasil, dia ambil, disimpan variabel, kemudian buka notepad. Nah, di sini dia mengetikkan hasilnya. Nah, memang sedikit lambat ya. Namun ini dipastikan tidak ada yang missing atau typo atau salah ketik kan terlalu cepat. Nah, nanti kelihatan cepatnya gimana sih? Nah, ketika kita klik save atau klik control save, ini cepat beda tuh. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke, jadi malam hari ini kita coba memodif dari pertemuan kemarin.
yaitu tentang input dialog dan if then close tanpa menggunakan flowchart. Seperti itu. Dan ada tambahannya, itu namanya navigate browser. Navigate browser itu kalau misalkan seperti ini pencari. Nah, ini ada contohnya yang go back lagi nih ke sini. Ya. Nah, kita bisa tambahkan navigate browser itu yaitu setelah pencarian misalkan di Google nih. Tadi setelah Google searching kemudian scraping, nah ini kita tambahkan misalkan menambahkan navigate browser. Nah, default navigate browser itu go back. Nah, sebenarnya selain go back itu banyak, ada yang go forward, go home, refresh, show close tab. Nah, misalkan kita coba yang go back. Kemudian si YouTube-nya juga sama, kita buatnya namanya navigate browsernya yaitu go home. Kita coba simpan dan kita coba jalankan. Ini saya tutup. Ini juga saya files, open. Kemudian ini saya delete. Kemudian cancel. Ini hilang, saya tambahkan. Ini saya pilih misalkan merbabu, oke. Kita pilih yang Google, oke. Dia akan membuka Google Form, searching Gunung Merbabu, enter. Nah, setelah scraping didapat, dia akan go back. Nah, akan go back, kemudian membuka notepad dan menuliskan hasilnya. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini untuk malam hari ini? Jadi untuk malam hari ini kita nyoba memodifikasi di panel RPA-nya menggunakan browser. Kemudian, nah tugasnya sudah selesai. Nah, tugas ini browser. Kemudian ini membuka linknya. Kemudian klik type into. Kemudian untuk browsing navigate browser. Ini untuk yang Google-nya dan nyimpen di notepad. Tugasnya ini buat Google Form sederhana. Terserah konsepnya seperti apa itu kalian. Nantinya minggu depan kita akan menggunakan Google Form. Jadi buat yang sederhana aja, di mana nantinya kita bisa mengimport, ekspor data dari Google atau didapatkan dari spreadsheet ke Excel. Nantinya bisa kita isikan berupa tabel, ada kolom, ada baris. Nah, jadi buat ya Google Form-nya, nanti minggu depan kita gunakan Google Form tersebut. Ya, kalau misalkan Google Form-nya rumit, ya salah sendiri. Nanti Google Form kalian juga rumit. Saran saya mendingan cari yang sederhana. Yang kedua, saya paksakan kalian untuk membuat RPA sesuai dengan pertemuan hari ini, pertemuan 11. Nah, nanti dikumpulkan source code-nya, yaitu di e-kampus pertemuan 11 ini. Oke. Kemudian jangan lupa untuk absensi, bisa klik online, bisa isi kolom komentar, ataupun klik absen di e-kampus di pertemuan 11 malam hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya paling lambat sebelum UAS. Masih ada waktu, tapi jangan sampai lupa. Oke? Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ini juga saya rekam. Nah, nanti rekamannya akan saya share di kampus di pertemuan ke-11. Nah, kalau misalkan lupa, nggak klik absen, nggak klik online, nggak klik isi kolom komentar, bisa dicek namanya.
Nah, sebagai bukti, oh saya mau ikut Google Meet nih di pertemuan sebelah sini. Seperti itu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau ada kesulitan, tanyakan ya. Di luar jam kuliah juga monggo silakan. Kalau ada kesulitan, kalau ada mau ditanyakan bisa WA di grup atau japri langsung ke saya ataupun lewat email. Dan minggu depan sepertinya saya minta maaf, mohon kembali saya minta maaf, harusnya pada minggu depan itu pertemuan ke-12 kita offline tetap muka di kelas, tapi sepertinya saya belum bisa ke kampus. Jadinya mungkin minggu depan kita masih online. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak, saya tutup untuk pertemuan hari ini, untuk malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, mungkin minggu depan masih online ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Waalaikumsalam.